Enggak coy, enggak, tetap salah. Sisi baiknya di mana? Tetap berbuat itu tuh salah. Tetap salah kan? Berbuat kalau sisi baik, astaga. Gimana otaknya Pak Ustadz? Belajar lagi deh, belajar, oke? Belajar. Ada Sup guys, jadi kita berdua mau ngereaksi pembahasan soal Ferdian Pepek yang kasih sampah ke waria itu, dan sekarang ada tanggapannya bahwa yang dilakukan Ferdian Pepek itu benar gitu. Dan ini adalah videonya dari Aim Rusdi. Jadi kita mau berkomentar dan mau reaction video dia gitu aja sih. Apakah menurut seorang ustadz benar apa enggak gitu kan? Tapi yang kata santri ini dia calon ustadz ya gimana gitu. Ayo udah kita tinggal play aja guys. penjelasannya gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ustaz. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Video kali ini saya ingin berpendapat mengenai video yang sedang viral, yang mana ada seorang YouTuber yang membuat prank terhadap para waria atau yang biasa disebut bencong. Saya di sini hanya menyampaikan bahwasanya perlakuan pemuda tersebut terhadap bencong. Bentar. Apa yang ganggu mah goblok. Hilang semua haridang. Aduh, parah, sorry ya. Udah ada. Haridang jay. Itu tidak masalah bagi saya. Karena apa? Karena di dalam Islam, bencong atau kaum homo itu hukumannya dibunuh. Jadi kalau cuma sekedar di prank atau dikerjain, itu tidak jadi masalah. Jadi untuk kalian semua nih ya, untuk kalian semua yang membela bencong tersebut, tolong, mana keislaman Anda? Ingat, Sadis. Anda Allah Subhanahu wa taala itu melaknat yang namanya kaum Lut, yaitu penyuka sama jenis. Jadi buat apa kalian membela bencong tersebut? Pakai ngomong segala, kasihan tahu bencong itu begini, jangan di-prank atau jadi jangan begini. Buat apa kalian ngebela seperti itu? Buat apa? Gimana menurut Mai? Ini tuh tentang kemanusiaan coy, oke? Ya. Jadi misalkan istilahnya ini, misalkan lo dapat bantuan dari siapapun itu, tiba-tiba di prank tuh isinya tuh bukan makanan atau apa gitu. Iya. Asbak misalkan, kesel nggak, sakit hati nggak, pasti gitu. This is about humanity. Ini tentang kemanusiaan, bukan cuma agama Islam dong di sini agamanya beragam. Di sini tuh menentukan tentang kemanusiaan gitu sih menurut gua. Gimana menurut Pak Ustadz? Jadi kan gini, pertama menurut dia ngapain dikasihani? Karena emang bencong itu dilarang oleh agama kan, jadi bencong itu dilarang. Jadi kalau misalnya kan pertama Indonesia itu negara hukum. Betul. Ya, negara hukum itu kita nggak sembarangan. Kalau misalnya kita udah menerapkan benar-benar Islam dari dulu gitu kan, sekarang kalau misalnya ada copet otomatis langsung ini dipenggal tangannya. Ya, otomatis. Tapi kan sekarang di Indonesia itu negara hukumnya beda, maksudnya di penjara. di penjara toleransi. Gini dulu aja, pertama kenapa dia faktornya bisa jadi bencong? Ya, bisa jadi banci dulu pertama. Kebanyakan gini, kita kan sebagai umat Islam itu seharusnya bukan hanya sebatas menegur, tapi harus memberi solusi. Iya, membimbing. Sekarang yang pengen dia masuk neraka gitu kan, seseorang yang pengen masuk neraka, kamu apa nabi? Betul. Yang dia pengen masuk neraka tuh kamu apa nabi? Sedangkan sedangkan Rasul aja ada yang berbuat salah, di mana itunya tetap kasihani, nggak langsung biarin kayak gini, gitu kan? Sama itu. Kedua, kalian hanya sebatas mengomentari benar atau kan tetap dianya itu salah. Gak mungkin seseorang ngapain, itu tuh ngapain seharusnya bukan ngeprank tapi kan memberi saran, memberi solusi. Contohnya kita harus beri sarung, gitu kan, isinya sarung, peci. Kan siapa tahu lewat itu dia bisa sholat, benar gak? Dia sadar bahwa kalau misal gua tuh menurut bencong misalnya gitu, gua tuh udah diberi something, sarung gitu kan, peci, dan segala tapi kan macam.
siapa tahu suatu saat dengan kebaikan itu dia bisa berubah. Kan nggak harus langsung ngejudge, wah biarin gini, enggak. Malahan kalau misalnya kita nggak diberi kebaikan, malahan kan dia nggak bakalan tobat gitu coy. Itu Lanjut Pak. sadis. Bencong itu sudah jelas kalau di hukum Islam itu hukumannya lebih parah. Betul. Bukan cuma dikerjain atau diprank kayak begitu, tapi diterjunin dari atas gedung yang paling tinggi, lalu dilemparin pakai batu sampai mati. Coba, bagaimana mungkin kita ngebela gitu? Apalagi buat kalian yang muslim gitu, yang beragama muslim. Ya, di sini kan masalahnya bukan ngebela, tapi kan dengan cara salah gitu itu kan salah gitu. Karena kalau misalnya kita hanya sebatas menegur, hanya sebatas langsung menghukum, itu salah tetap. Di Islam gak mengajarkan itu. Di Islam mengajarkan kebaikan, bagaimana kasih sayang, toleransi gimana kalau misalnya dia berubah, kalau misalnya kayak gitu. Calon ustadz, saran aja nih ya, calon ustadz nih, sekarang lihat video ini, ngaji dulu yang banyak, coba-coba keluar. Ini kan Pak Ustadz nggak tahu latar belakangnya gimana, Ya, miskin nggak tahu kan. Terus dia harus ngidupin berapa banyak orang dalam jadi waria itu, kan gitu. ya terkadang gini, terkadang seseorang itu pengen di hatinya sholat, Pengen berubah. ya pengen berubah, tapi dengan keadaan dia, dengan keadaan lingkungan, kadang-kadang itu jadi susah. Nah makanya dari itu kita tuh harus ngebantu gimana caranya supaya ada dorongan dari kita. Kebanyakan gitu, kebanyakan tuh semuanya ada, pengen sholat, pengen ini, tapi gak ada dorongan. Gimana kita caranya supaya bisa mendorong seseorang itu? Bukan cara di prank kayak gitu, bukan cara yang di prank kayak gitu. Tetap kita harus punya kebaikan supaya bisa mendorong dia. Tuh Begitu Pak Ustadz, makanya belajar lagi nih ya. Di santri Anda itu dibayari oleh orang tua gitu loh. Sedangkan si banci itu cari uang sendiri. Lebih mulia mana itu tuh? Kalau di duniawi. ya, Pak Ustad. Pak Ustadz calon nih ya, calon ulama nih, dengar. Lanjut Tik. Ngapain capek-capek ngebela si bencong tersebut gitu? Udahlah, justru saya pribadi mendukung. Astaga. Mendukung apa yang dilakukan si Ferdian Paleka, ya kalau tidak salah itu namanya. Saya mendukung, semangat terus. Tapi tolong, ini saya cuma konten dia yang satu ini yang saya dukung karena membuat prank untuk para waria. Emang seperti itu, tidak apa-apa, lanjutkan, tidak jadi masalah itu. Coba, jadi seperti itu. Tuhan itu menciptakan Nggak bisa ngomong. mengapa dia ingin menjadi wanita. Kenapa? Tidak baik itu. Jadi tidak masalah lah. Iya, Pak Ustad. Kita tahu Tuhan itu menciptakan kalau misalnya jadi laki emang laki. Tapi kan terkadang situasi, nggak semua orang itu baik. Bener nggak? Gak semua orang itu kaya. Iya, nggak semua orang gimana ya? Baru mampu nak kontol. Nih, Pak Ustad. Nggak semua orang itu Kaya. nggak semua. Gak semua orang itu lahir kayak Anda gitu loh. Terlahir Sendiri. dari seorang yang beragama kan macam-macam. Tuh. Jadi kan dia itu ada faktor sebelumnya. Gimana dia bisa kayak gitu? Kenapa dia bisa kayak gitu? Betul. Prank kayak begitu doang ya Allah. Kalau di hukum Islam itu bencong udah nggak ada, udah Iya. diterjunin gitu, udah Iya, diterjunin. iya. Mau ngapain dibela? Mikir orang mah pakai otak. Buat kalian semua nih. Sadis. Iya. Sadis Jol. Komen nih Pak. Maaf nih Pak ya. Maaf nih, maaf aja nih. Bapak Pak Ustadz nih, misal Pak Ustadz punya otak, seharusnya Pak Ustadz tuh mikir tentang kemanusiaan, gimana baiknya untuk manusia itu sendiri, bukan cuma dalam ambil sisi agama. Misalkan dalam sisi agama Anda benar, tapi dalam sisi manusiawi Anda mungkin salah gitu. Ya, jadi di sini bukannya kita tuh bukan ngebela bencongnya itu, tapi kan kelakuan si Ferdian ini yang Iya. salah. Tuh. Iya, kita juga nggak ngedukung bahwa bencong itu gimana. Emang kita juga ya samalah berpendapat sama Anda, saya juga sependapat gitu, bahwa emang di Islam itu gak boleh ada yang namanya bencong. Kalau ada bencong emang dihukum, tapi kan dengan cara itu seperti itu salah. Kalau emang kita mau mendakwahi seorang bencong, tapi kan dengan cara prank kayak gitu salah, itu tetap salah.
bukan cara gitu. Kalau misalnya cara gitu kan bukan jadi solusi, malah tambah benci. Gimana sih Pak Ustadz? Kita tuh bukan sebenarnya bahwa kita bahwa ngehujat seorang Ferdian itu bukan kita juga mendukung bencongnya. Tahu gak Anda? Bukan gitu maksudnya. Bukan jadi bencong. Makanya kita ngedukung, astaga. jadi ada suatu dulu, mungkin dari sekarang juga ada suatu kaum yang kalau misalnya ada sesuatu yang dia berbuat dosa besar itu udah Langsung dicap kafir. Nah, seperti Anda. Ya Anda seperti Anda- itulah ya, kita nggak perlu sebut nama lah, kita takut diciduk atau apa gitu. Kita mah ya intinya gitulah. biar Anda yang mendeskripsikan Ya, sendiri. pendapat oke? Anda itu ya begitu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yang malah yang si Ferdian Paleka ini ngomong kan di video tersebut bahwasanya ini bulan suci Ramadan gitu. Ngapain masih ada bencong? Emang bener maksudnya ngapain masih ada bencong? Memang nggak punya otak gitu. Nah, oke. Bulan Ramadan. Oke, lihat coy. Ini bulan Ramadan dan ditambah dengan virus corona. Oke. Dengan virus corona kita nggak bisa keluar rumah dan kita nggak dapat duit dari apapun dan semuanya di lockdown. Dan si Waria itu mencari sesuap nasi dari menjual dirinya sendiri ya buat ngecukupin hidup dia sama orang-orang yang dia sayang gitu. Bukan gua ngebela terus gua pengen jadi bencong. Enggak, Pak Ustadz, enggak kayak gitu, Pak Ustadz. Jadi ini mah gimana caranya buat nyedupin dirinya sendiri dan manusiawi, Pak Ustadz, gitu aja. Begitu, bukannya saya mau jadi bencong gara-gara ngebela. Cuma Astaga. di prank kardus yang isinya sampah lalu diberikan kepada bencong. Itu doang mah nggak jadi masalah. Mau ngapain dipermasalahin sampai dihujat segala itu pemuda. Pemuda. Kalau ambil sisi baiknya pemuda ini gitu maksudnya loh. Bencong itu memang pantas lah. Gitu. Enggak coy, enggak, tetap salah. Sisi baiknya di mana? Tetap berbuat itu tuh salah. Tetap salah kan? Berbuat kalau sisi baik, astaga. Gimana otaknya, Pak Ustadz? Belajar lagi deh, belajar, oke? Belajar. Anda Pantas seperti itu ya. Jadi mau ngapain kita bela? Mau ngapain? Hah? astagfirullah. Anda ini di pihak mana gitu? Di pihak Islam yang mana menghinakan para LGBT, para waria, para penyuka sesama jenis. Di Islam itu menghinakan mereka itu. Tahu? Oke. Iya. Yang pertama, Islam bukan cuma lu doang, oke? Pak Ustadz, Islam tuh kayak kita nih, yang otaknya kebuka. Islam tuh harus memikirkan tentang keagamaan dan logika, oke? Misalkan keagamaan kita cukup melakukan kewajiban yang harus kita lakukan dalam keagamaan, tapi kalau dengan logika, ya pikir sendiri Pak Ustadz, itu menurut Pak Ustadz itu benar. Benar menurut Pak Ustadz, bagus menurut Pak Ustadz. Harus ada logika Pak Ustadz. Jadi kalau mau berpendapat harus pakai otak dulu. Jangan langsung berpendapat tentang hanya satu sisi saja, tapi pikirkan sisi satu lainnya gitu. Oke? Baik gitu Pak Ustadz, bukan nyeramahin nih Pak Ustadz nih, bukan. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk kalian yang beragama Islam, ngapain kalian malah di pihak bencong tersebut pakai ngebela segala? Mikir, sekali lagi saya katakan mikir, coba jadi Mikir tidak tahu, mikir. jangan cuma ikut-ikutan mengkritik, ikut-ikutan gak punya otak lah. Oh itu otak. Lu juga sama Bang Sul, lu juga sama. Termasuknya lu juga mengkritik, coy. Astagfirullah. Jadi kan santri kan dia. Ya. Ada kemungkinan untuk jadi ulama kan. Yes. Seharusnya ya. ulama itu kan harusnya membimbing, harusnya merangkul, Yes. bukan memukul. Ya. Itu Pak Ustadz nih ya, calon ulama nih, dengar. Harusnya merangkul bukan memukul. Harusnya tuh nanti sih iPhone. Ya intinya mengasihani, jadi mendakwai. Kasihlah sesama manusia, Ya. biarpun itu beda gender, beda agama, beda apapun itu ya harus kita Iya. kasihani. Kita itu. tuh sebenarnya gini, enggak ngedukung. Ya garis bawah ya, enggak ngedukung enggak mendukung si waria tersebut, tapi kan dengan cara itu gimana dia mau tobat? Gimana dia mau sadar kalau misalnya dengan kekerasan lagi? Emang Islam mengajarkan dengan kekerasan? No. Enggak kan? Islam semua agama itu baik. Hanya orang seperti Anda yang tidak baik. Itu aja sih dari saya. Ya, coy. Otaknya tuh si Ferdian tuh otaknya kosong. Masa iya bencong sih tega di coba mikir pakai otak itu mau mulut
Tahu kan kaum Lut? Iya. Ngerti nggak? Iya, Ya, kaum. tahu. Nih, dengerin. Kalau kaum Lut, lu kan astagfirullah di pondok, makanya kalau misalnya kiai ngaji itu Jangan lu tidur, jangan goblok. molor, jangan molor, lu jangan tidur. Iya, dulu kaum Nabi Lut, kenapa? Karena diajar sama Allah, dia kan emang udah didakwahi, dia udah dikasih tahu, tapi gak nurut. Akhirnya dia langsung kena ajab. Justru kita tuh harus mendakwahi mereka dengan cara kebaikan, nggak langsung dijaj, nggak langsung digituin. Maksudnya Iya. harus dipakai kasih sayang dulu. Kalau misalnya dia emang udah diberi kasih sayang, boleh Anda berbuat kayak gitu. Kan Anda berbuat kebaikan aja belum. Yang pertama, Ya. Anda bukan Tuhan. Yang kedua, Anda calon ulama, jadi Anda harus baik. Iya, harus tahu gimana caranya ngedakwahi. My God, this is so fucking stupid dong. Baca sejarah makanya. Hmm. Kaum Lut itu adalah kaum yang mana suka sama jenis, lalu diajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka binasa. Lihat sono sejarahnya. Iya, lihat asli. Di Kalau Indonesia bisa itu juga banyak sekolah bencong Islam. sekarang. Jadi mau ngapain kalian ngebela bencong? Mau ngapain? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Benar. Parah sekali nih kalian ini benar-benar. Ah. Kecuali, saya katakan lagi. Apa saja. Kecuali Sekali ngomong cuma gituan doang. YouTuber ini itu ngeprank orang biasa, misalkan ibu-ibu atau bapak, misalkan anak Coy, logika coy. Anu bencong yang geus kamuk itunya netizen ya. Ayeuna orang-orang biasa yang di prank. Oh my god, this is use your brain, oke? itu baru yang tidak kita terima. Nah, Sekali lagi. begitu Tidak Pak kita Ustaz. terima. Nah, tapi masalahnya adalah yang dia prank ini adalah bencong. Kaum Lut. Iya, intinya gitu. Emang Muter-muter dia ngomong, jadi intinya tuh dia berpendapat bahwa kita sama tuh berpendapat sama. ya seseorang yang menjudge Ferdian itu Salah di mata dia. iya, salah. Karena apa? Karena karena berpendapat bahwa yang aja kita tuh mendukung si si bencongnya itu. waria dan kita bakal jadi waria. Wah, shit, what the fuck Enggak, is kita tuh that? udah gitu, tapi dengan cara itu salah tetap. Anda salah. Ini kenapa komentarnya di ini ya? Parah cuy. Misalkan kalian itu Ya like-nya 18.000 dislike. 18.000. Anda tuh That's why Anda dapat dislike sebanyak itu. Kenapa? Ya pendapat Anda salah, nggak umum dan tidak manusiawi, itu aja. Jadi pada intinya sekarang buka terus dari video yang kita reaction tadi itu, intinya tuh anggap aja seorang calon ulama itu tidak punya manusiawi sama sekali. Anggap saja seperti itu. Dan yang kedua, kita dukung apa yang dilakukan David Dit untuk bantuan kepada waria tersebut. ya. Oh iya, gua juga ingat pas salah satu si Lutfi, salah satu YouTuber. Iya. Dia tuh bilang pertama dulu tuh pernah ada yang ngasih dia tuh waria itu kan ngasih ini sarung, peci. Nah, dia tuh sadar tapi dia bisa jadi sholat Id gitu kan. Bisa berubah. Nah, maksudnya gitu. Gak harus Menjudge seolah-olah Iya. Anda Tuhan dan paling sok suci di dunia ini. Enggak, bukan seperti itu di dunia ini, coy. Di dunia ini ya Anda hanya melakukan kewajiban yang Anda lakukan, yaitu sholat, dan di sini ayat rukun 5 ya gitulah pokoknya ya. Ya saya nggak ngerti agama soalnya ya, yang saya tahu cuma gitu aja, makanya saya bawa Pak Ustadz ini gitu. Yang saya tahu cuma hanya setengah pengetahuan Pak Ustadz ini gitu. Insyaallah panas dalam jauh. Jadi ya intinya gitu, kita bukan membela bencong, tapi dengan cara itu dia salah. Tetap emang bencong juga salah. Kenapa jadi bencong emang salah, di agama itu salah. Tapi kan bukan di sini, bukan kita ngedukung bencongnya tapi berpendapat bahwa yang dilakukan si Ferdian itu salah, tetap salah, ngeprank kayak gitu. Salah ya. Dan Anda Pak Bukan Ustadz belum tahu latar belakangnya orang itu seperti Iya. apa, jadi jangan terlalu menjudge bahwa banci, bencong, waria segala macam itu salah di mata Anda. Tapi Anda masuk santri, Anda dibiayai oleh orang tua Anda enak, Anda tinggal makan, baju ada, dikasih baju segala macam, dan Anda cuman dikhususkan untuk mengaji
menambah ilmu Yes. keagamaan Anda, Yes. cukup sudah itu. Yes. Dan beda halnya, beda ceritanya dengan warrior tersebut. Warrior tersebut harus mencari uang demi sesuap nasi untuk dirinya dan keluarganya sendiri. Jadi di sini intinya harus saling respect dan jangan sampai terulang lagi prank sampah seperti itu. Begitu, Oke. Pak Ustadz. Berhubung ini udah maghrib ya guys. Berhubung sudah maghrib dan betul kekerbekan, Iya. jadi kita cukup sudah sampai sini aja. Dan ya gitu aja deh. Jadi kalau suka video ini ya like, kalau nggak suka dislike, kalau mau tahu video selanjutnya ya subscribe. This is Yes. NRHD And Vicky Zakaria. back out. Go out. See ya.